Terima kasih ya Tuhan, kami ada di rumah Tuhan, kami menikmati hadirat Tuhan. Lewat setiap pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu, jiwa kami dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, melawat kami semua umat-umat Tuhan yang ada pada siang hari ini ya Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami naikkan di hadapan Tuhan itu boleh menyenangkan hati-Mu. Setiap pujian yang kami persembahkan itu semua boleh menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan bekerjalah di dalam hidup kami lebih hari lebih lagi ya Tuhan. Tuhan, kami siapkan hati kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Kami buka hati kami ya Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu siang hari ini ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh mengerti setiap firman yang kami dengarkan ya Tuhan. Firman itu memperbaiki kelakuan kami. Firman itu memulihkan kehidupan kami. Membuat kami semakin hari semakin bertambah-tambah pengenalan kami akan Tuhan. Membuat hidup kami semakin diubahkan ya Tuhan. Lewat setiap firman-Mu siang hari ini Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus memenuhi kami semua. Ya kami dapat mengerti firman yang akan kami dengarkan siang hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Shalom buat kita semuanya. Kita berjumpa lagi di dalam rumah Tuhan hari ini. Tuhan baik buat kita Bapak Ibu. Kita boleh ada dalam keadaan yang sehat. Mari kita akan kembali belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita memusatkan hati dan pikiran kita kepada firman Tuhan hari ini supaya kita bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Oke, puji Tuhan, kita akan kembali belajar di sini tentang pernikahan Kristen. Bapak Ibu, kita sudah belajar tentang gambar Allah, bahwa ternyata orang menikah itu bukan sekedar menikah, tetapi penting ketika dia akan menikah, dia harus memilih pasangan hidup yang memiliki gambar yang sama dengan Tuhan. Ketika sudah menikah, rumah tangga keluarga kita pun harus kita bisa mencapai apa yang dimaksud dengan gambar Allah yang menjadi rencana dalam hidup kita. Nah, kita baca dulu firman Tuhan, Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18. Ini kan jadi topik berikutnya kita dalam pernikahan Kristen. Kita akan belajar hari ini. Kejadian 2 ayat 18. Yang tidak bawa Alkitab boleh baca apa yang ada di depan. Yang bawa Alkitabnya silakan dibuka, dibaca. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. Kejadian pasal yang kedua, ayatnya yang ke-18. Sudah dapat semuanya? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Apa yang Anda lihat di gambar ini kira-kira yang menggambarkan tentang ayat yang kita baca? Keseimbangan, ya? Wah, benar sekali Bapak Ibu ya. Kita belajar tentang keseimbangan. Karena rumah tangga itu, keluarga itu adalah bicara tentang ini. Keseimbangan. Tidak ada berat sisi sebelah. Ingat konsep Alkitab itu bicara keseimbangan. Kita kan lihat bicara keseimbangan, kita bicara tadi tentang posisi, ya kan? Oke, kita balik dulu ke atas. Kita balik dulu. Bentar, kita lihat tentang posisi. Namanya keseimbangan. Kita nggak bicara timbangan di sini Bapak Ibu ya. Tapi kita bicara posisi. Keseimbangan. Tuhan katakan tadi adalah mari kita itu menjadikan seorang penolong yang sepadan. Penolong yang cocok. Penolong yang seimbang, penolong yang sama kuat. Saya kasih contoh dulu begini. Minta tolong istri saya aja, istri saya. Ayo sayang. Anggaplah kami berdua adalah 2 ekor sapi yang sedang membajak. Anda bisa bayangkan kalau 2 ekor sapi membajak, yang satu dengan yang satunya itu kekuatannya nggak seimbang. Yang satu begitu kuat, tenaganya begitu besar, yang satu tidak. Apa yang akan terjadi? Coba dipikir dulu, karena kita biasa dulu membajak. Sekarang kan ada jetor dan segala macam. Ini rasanya agak susah berpikir. Coba kembali di zaman dulu, belum ada mesin-mesin, semua masih membajak. Apa yang akan terjadi? Silakan duduk saya.
miring. Oke, yang paling gampang kita bilang itu yang sebenarnya kan berputar-putar di tempat. Kenapa? Berat sekali ketika membaca itu loh Bapak Ibu. Namun yang satu tidak punya tenaga yang sama dengan yang satunya. Yang satu tenaganya terlalu besar. Yang terjadi tenaga yang terlalu besar akan dominan. Dia membenari akan seperti ini. Putar situ aja sebenarnya. Sehingga yang terjadi, orang yang memegang kekang ini akan berusaha untuk menyeka yang lebih kuat, memukul yang lebih lemah. Ayo, ini ditahankan, ayo. Menderita nggak hidup seperti itu? Menderita, putar-putar di tempat. Makanya kita bilang kita harus punya pasangan yang seimbang. Kalau nggak, itu putar-putar di situ aja kita. Masalahnya itu aja, kehidupannya itu aja. Sehingga ketika kita berusaha untuk bertumbuh, kita akan kembali ke titik itu lagi, putar-putar di situ. Ini penting kita bicara keseimbangan. Kedudukan laki-laki dalam pernikahan. Sekarang kita bicara laki-laki dulu. Laki-laki, bapak-bapak, dan Anda laki-laki yang akan menikah. Laki-laki itu kepala di dalam keluarga. Kenapa disebut kepala? Kitab Korintus secara jelas menyebutkan, dengan kitab Efesus secara jelas menyebutkan. Ada dua bukti kuat ayat ini. Karena kita bilang dua bukti itu sah, dan secara hukum dua bukti itu pun sah. Laki-laki yang menjadi kepala keluarga menggambarkan Kristus sendiri sebagai kepala gereja. Kita baca ayatnya dulu, 1 Korintus pasal 11 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Hiasan kepala wanita, pasal 11 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Sudah dapat Bapak Ibu? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, dan kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Kita baca Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 25. Hari ini kita membuka Alkitab Bapak Ibu ya. Biasanya itu sudah ada di layar. Pasal 5 ayat 22 sampai 25. Yang sudah dapat katakan amin. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi jelas, suami yang disebut kepala di dalam rumah tangga adalah suami yang seperti apa Bapak Ibu? Kristus. Bapak-bapak, kita yang mau jadi kepala di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, kita harus menggambarkan Kristus. Muliaan laki-laki, dia menggambarkan Kristus. Perempuan itu menggambarkan laki-laki. Makanya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ada orang katakan kecantikan itu sementara. Kenapa sementara? Pertama, tidak dirawat dia akan pudar. Kedua, secantik-cantik orang, dia makin lama kecantikannya makin pudar. Kenapa? Stres setiap hari, kerut setiap hari. Karena gambarannya bukan Kristus. Makanya Bapak Ibu kalau mau lihat suami, nengok dari istrinya. Mau nengok anak, nengok dari orang tuanya. Itu rumusnya. Seperti apa istri, sedominan apa istri itu, begitulah suaminya di rumah. Karena istri itu menggambarkan suaminya. Suami menggambarkan Kristus. Bapak-bapak, kita ini harus menjadi imam. Harus menjadi seperti Kristus dulu. Baru berani kita bisa katakan, hai istriku, tunduk kepada aku suamimu.
Iya, karena nanti kita akan lihat Bapak Ibu, kenapa ini penting. Kita akan lihat nanti selanjutnya seperti apa sih, apa maksud Alkitab penolong yang sepadan itu. Masalahnya sekarang, gambar Kristus di dalam diri bapak-bapak itu ada apa enggak? Sudahkah bapak-bapak itu betul-betul membawa keluarganya datang kepada Tuhan? Mari kita lihat seperti apa itu. Laki-laki yang menggambarkan Kristus. Dia adalah seorang pemimpin di dalam iman. Ketika datang pendeta ke rumah berkunjung, ayo kita ke gereja, hari Minggu ada ibadah. Setelah sudah hari Minggu dia bilang, "Mak, parjolo doamu. Aku ngikut aja dari belakang." Enggak, laki-laki itu selalu yang duluan. Istri ikut. Makanya Bapak Ibu, apalagi ibu-ibu, dorong suami itu jadi pemimpin. Amin. Karena memang dia seorang pemimpin. Masalahnya sekarang dia menggambarkan Kristus atau tidak. Dan saya ajak bapak-bapak, ayo kita jadi pemimpin di dalam iman. Rajinlah kita bergereja. Ayo bawa keluarga kita berdoa kepada Tuhan. Mak, ayo sama-sama anak-anak kumpulkan, kita berdoa kepada Tuhan. Ini kita bicara dulu keluarga secara utuh ya Bapak Ibu ya. Meskipun saya tahu di gereja ini ada bapak-bapaknya yang sudah meninggal, ada yang pisah dengan keluarganya. Tetapi secara umum dulu kita bicara. Sehingga orang yang akan menikah memilih pasangan hidup, perempuan-perempuan, wanita-wanita, janda yang masih kepengen menikah karena sudah meninggal suaminya, carilah pemimpin di dalam iman. Jangan cari kelakuan preman. Jangan cari orang suka mabuk, suka judi. Jangan lagi Bapak Ibu. Jangan lagi kita sia-siakan hidup kita. Kalau kita sudah mengenal Tuhan, jangan lagi cari yang tidak mengenal Tuhan. Bagi mereka yang bisa diizinkan oleh Alkitab untuk menikah lagi. Itu harus diperjelas sekarang ya. Pemimpin yang melindungi dan memelihara, itulah Yesus. Domba-dombaku tidak akan kubiarkan satupun binasa, kata Tuhan Yesus. Dalam Yohanes pasal yang ke-17. Tak ada satupun yang akan kubiarkan binasa. Dia adalah pemimpin yang melindungi dan memelihara keluarganya di dalam kasih Tuhan. Maka Tuhan bilang suami-suami harus bisa mengasihi istrinya. Kira-kira istri kita bahagia nggak sekarang sama kita? Hah? Bahagia ya sayang? Betul ya? Maka kita berdua makin subur kan? Kedua, laki-laki itu gambar kemuliaan bagi istrinya. Tengok suamimu yang ada hari ini, yang gak ada suamimu jangan sedih tengok. Tengok suamimu. Katakan, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Amin. Ayo bapak-bapak yang ada hari ini, yang gak ada gak usah. Nanti pulang ke rumah, kalau ada di rumah jumpai, katakan, di wajahku ada kemuliaanmu loh sayang. Ya kan? Iya loh. Bilang. Coba yang ada hari coba dibilang. Di wajahku ada kemuliaanmu loh sayang. Ada. Makanya Bapak Ibu menikah itu indah. Kalau kita bisa menggambarkan kemuliaan Tuhan. Konflik masalah namanya di dunia ini ya pasti ada konflik. Makanya laki-laki yang menjadi pemimpin adalah laki-laki yang menggambarkan Kristus. Ayo bapak-bapak, kita bertumbuh ke arah Kristus. Amin. Menjadi betul-betul seorang pria. Bukan sekedar menjadi laki-laki, tapi seorang pria yang bertanggung jawab. Amin. Laki-laki yang menggambarkan Kristus. Haleluya. Ini anak-anak gadis cari laki-laki yang menggambarkan Kristus. Jangan cari laki-laki yang menggambarkan setan, preman segala macam. Ini tadi Alkitab katakan, kedudukan istri di dalam pernikahan yang kita sudah baca tadi. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kita lihat pengertian Alkitab. Ternyata kalau kita paham tentang ini, wah ini luar biasa. Istilah ini dalam bahasa Ibrani adalah istilah yang digunakan dalam militer. Ezer
kneddo. Itu kita baca secara bahasa Indonesia. Karena ini susah kalau kita bahasa Ibrani, hanya orang Ibrani bisa baca. Ini ada artinya nih yang koma-koma di atas. Eser kneddo. Artinya apa? Mitra penolong atau rekan prajurit di dalam pertempuran. Co-warrior. Jadi ada prajurit pendamping yang sama ketika kita bertempur, ada pendamping. Kekuatan yang seimbang di dalam pernikahan. Karena kata ini juga mengandung arti kekuatan. Lawan atau oposisi bagi suami. Jadi dia bukan sekedar pendamping, tapi dia sebenarnya opposite-nya kita. Dia punya kekuatan yang sama dengan kita. Dia oposisi kita dalam hal apa? Kenapa dia disebut oposisi? Karena dia penyeimbang di dalam keluarga. Ingat, segala sesuatu harus ada namanya oposisi supaya seimbang. Artinya begini, istri itu bisa menyuarakan pendapat. Dia bisa punya pendapat sendiri, tetapi dia tidak punya keputusan sendiri di dalam keluarga. Kenapa istri penting untuk menjadi oposisi atau lawan debat kita, lawan tempur kita di dalam rumah untuk berbicara, berkata-kata, supaya apa? Ada keseimbangan. Kedua, supaya ada pertimbangan ketika seorang laki-laki akan mengambil keputusan. Tetapi ingat, bukan istri pembuat keputusan. Suami adalah pembuat keputusan. Kalau istri sampai pembuat keputusan dalam rumah tangga, bahaya. Ingat, Adam jatuh karena Hawa membuat keputusannya sendiri untuk makan buah terlarang. Istri itu bisa bersuara, berbicara, punya pendapat. Tunduk bukan berarti kita nggak bisa berbuat apa-apa. Lah, kalau misalnya suami kita salah, kalau kita diam, yang hancur itu siapa? Keluarga kita. Kalau suami kita membawa kita ke arah yang salah, kita diam, yang hancur siapa? Keluarga kita. Yang menderita siapa? Anak-anak kita. Makanya penting ada penyeimbang di dalam keluarga. Negara kita harus juga ada namanya oposisi sebagai penyeimbang di dalam pemerintahan. Kalau enggak, kalau pemerintah yang berkuasa sepenuhnya, bahaya. Setiap segala sesuatu ini wajib ada. Tim di dalam pelayanan juga wajib ada yang punya sifat seperti ini. Sisi itu enggak selalu jahat, tapi dia penyeimbang dalam pengambil keputusan. Ada pertimbangan di sana. Kenapa? Kalau hanya dominan satu orang, berarti kita bukan namanya keseimbangan, karena berat sebelah. Kalau begitu kita nggak perlu tim, kita jalan sendiri aja udah bisa. Tapi kalau kita butuh tim, itu juga harus ada orang-orang yang seperti ini. Makanya dalam satu tim itu ada pendapat yang berbeda, itu biasa. Supaya kita bisa ada pertimbangan, iya bagusannya kayak mana. Makanya saya seringkali ketika kita kumpul dengan beberapa orang, kalau kita bicara tentang bagaimana menghadapi orang-orang tertentu di tempat ini, saya akan berbicara, menyuarakan pendapat saya. Kalau saya tanya balik, ada feedbacknya, tanggapan baliknya seperti apa, supaya kita bisa tahu, oh iya, ternyata menghadapinya tidak bisa harus seperti ini dan ini. Kalau kita langsung begitu ya udah kita nggak butuh orang lain. Dan banyak di dalam rumah tangga tidak ada namanya oposisi ini, nggak ada. Pokoknya apa kata suaminya, dan celakanya istri pun setuju meskipun dia tahu itu salah. Makanya saya katakan kalau rumah tangga kita bermasalah, yang salah bukan satu orang, salah. Mau buktinya Bapak Ibu? Kita lihat ayat Alkitab. Kita buka Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga ayatnya yang ke-6. Inilah kejatuhan manusia. Inilah ringkasannya. Kalau saya bisa katakan demikian, karena memang di Kejadian 3 ayat 6 itu meringkaskan kesalahan Adam dan Hawa itu ada di mana. Kejadian 3 ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Laki pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan, dan suaminya pun memakannya.
Bukannya Adam nggak tahu itu buah itu apa. Jelas-jelas buah itu sudah ditandai oleh Tuhan bahwa itu buah itu nggak boleh dimakan. Dia kenal buah itu, dan ketika mendapat perintah, Adam yang dapat perintah bukan Hawa. Dia tahu betul ketika Hawa mengambil keputusan untuk melanggar perintah Tuhan, dia mengambil buah itu, dia makan, dia kasihkan kepada Adam, Adam makan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa yang terjadi di dalam keluarga kita itu kesalahan sama-sama. Bukannya kesalahan satu orang. Meskipun mungkin kita bisa bilang ada porsi yang lebih besar untuk kesalahan satu orang. Karena kadang-kadang ada yang seperti itu. Tetapi tetap itu ada kesalahan secara bersama. Kenapa? Salah satu penyebabnya ketika kita tidak mau bersuara. Kita tidak mau berbicara. Dan banyak di dalam keluarga tidak ada namanya hak pendapat. Suara suami adalah suara yang paling tinggi. Itulah hukum di dalam keluarga. Ketika ada yang mulai berbicara, dia bilang, tunduklah kepada suamimu. Aku suamimu, tunduk kau. Ketika anak mulai berbicara, hormatilah ayahmu dan ibumu. Padahal Alkitab nggak bisa diterjemahkan seperti itu. Dunia sekarang ini sedang berkata bahwa kesetaraan gender. Alkitab menjelaskan kepada kita begini. Di dalam pernikahan tidak namanya kesetaraan, tapi keseimbangan. Kenapa? Tetap laki-laki adalah seorang pemimpin. Tidak bisa diganggu, tidak bisa dirubah. Karena laki-laki biar bagaimanapun dia adalah seorang pemimpin di dalam rumah itu. Namun harus pemimpin yang menggambarkan Kristus. Bapak Ibu, sedangkan pemimpin yang menggambarkan Kristus, kita dikasih hak untuk berbicara. Apalagi pemimpin yang tidak menggambarkan Kristus. Jangan diam saja. Kalau engkau sayang sama suamimu, tegur dia. Gak terima dia ditegur, itu urusan dia. Tegur kalau dia salah. Kalau kita memang sayang, tegur. Kasih tahu dia salah di mana. Bahwa apa yang dilakukan itu salah. Jangan sekedar mengiyakan segala keputusan. Orang yang dekat dengan kami sering nengok kami berdua berdebat. Bahkan sampai berdebat sedebat-debatnya kami di sini. Tapi di satu sisi ada penyeimbang untuk pengambil keputusan. Tetapi ingat, jangan perempuan yang buat keputusan dahulu. Bicarakan sama-sama. Bapak Ibu, kalau Anda sayang rumah tanggamu, sampaikan pendapatmu. Jangan hanya orang Jawa bilang ngerasain di dalam hati. Udah tahu suaminya keluyuran tiap malam dibiarkan terus. Tegur dia. Kalau memang dia nggak bisa ditegur, biarkan aja dia. Dan memang dia telah memilih jalan seperti itu. Nasihati dia. Kasih tahu. Cara ngasih taunya gimana? Loh, kita yang ngerti sifat kelakuan suami. Jangan tanya sama saya, Pak Pendeta. Bapak Pendeta suruh menasihati suami. Sekarang saya mau nasihati suami saya. Berikan tips. Gimana caranya menasihati suami saya? Loh, saya nggak ngerti kelakuan suami Anda. Yang tinggal di rumah tidur, makan sama-sama adalah Anda. Mestinya kita tahu apa yang disukai suami kita, apa yang tidak disukai. Tanggal-tanggal berapa dia dalam kondisi mood yang baik, tanggal berapa dia dalam kondisi yang tidak baik. Laki-laki juga begitu, dia punya kurva naik turun untuk moodnya. Gak hanya perempuan, kami pun begitu. Saat-saat mana moodnya lagi jelek, saat-saat mana moodnya tidak jelek, lagi baiknya di mana. Kapan uangnya bisa kita tarik keluar, kapan gak bisa kita tarik keluar, harus tahu. Jangan setiap waktu kita paksa tarik. Belum tentu akan keluar, yang ada pertengkaran di sana. Harus ngerti, yang ngerti siapa? Ya kita, pasangan hidupnya. Jangan tanya Bapak Pendeta, minta tips gimana caranya. Dan saya hanya ngerti istri saya, Bapak Ibu. Sifat istri saya nggak sama dengan istri orang, ya kan? Tanya sama istri saya, gimana caranya menaklukkan bapak itu? Ya hanya dia yang ngerti saya. Suami Anda ya beda dengan saya, kan begitu. Tetapi ingat, jangan kita biarkan tidak ada. Kenapa? Kekuatannya sama loh Bapak Ibu. Secara kekuatan sama. Dan luar biasanya ketika kita menggunakan istilah militer, berarti rumah tangga, pernikahan itu perlu diperjuangkan. Amin. Itu bagaikan sebuah pertempuran. Makanya ada pertengkaran di dalam rumah itu biasa. Jangan sampai pertengkaran di dalam rumah sampai ke pasar.
Kejar-kejaran, lempar-lemparan. Satu lempar bantal, satu lempar guling, satu lempar bantal kepala, asal lempar di luar sana kejar-kejaran. Sampai saking ada yang dilempar, anaknya diangkat untuk dilempar ke istrinya. Jangan. Cukup di rumah kalau ada pertempuran. Dan kedua, pertempuran rumah tangga kita dengan apa? Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Kita bisa bayangkan begini, kalau salah satu orang tidak berdiri untuk jaga keluarganya dalam pertempuran ini. Kecuali Anda adalah wanita yang paling kuat dalam arti apa? Anda tulang punggung, Anda tulang rusuk. Anda seorang diri, suamimu nggak ada lagi. Kita bicara paling garis besar, tidak ada lagi. Apakah masih itu atau sudah mati? Karena secara fungsi dia tidak lagi. Maka Anda yang memegang semua ini. Anda yang memegang semua ini. Keluarga itu ada di dalam tanggung jawab Anda. Anda jadi imam, Anda jadi pemimpin, Anda jadi semuanya untuk anak-anak. Dan Anda adalah perempuan yang paling kuat. Amin. Nah, ada ungkapan begini. Ada laki-laki hebat, di belakangnya adalah perempuan yang salah. Di samping, bukan di belakang. Itulah yang seringkali membuat orang, iya, seorang laki-laki yang hebat, di belakangnya ada perempuan yang hebat. Salah. Laki-laki yang hebat, di sampingnya ada perempuan yang hebat. Masa ketika sudah dia jadi nampak terkenal, istrinya ada di belakang? Lah nanti dia berdiri di depannya sama sekretaris pribadi, kan celaka. Ketika kita dulu susah sama-sama, senang juga kita berdiri sama-sama. Kita jangan pakai prinsip dunia, Bapak Ibu. Amin. Laki-laki yang hebat, di sampingnya berdiri perempuan yang hebat. Amin. Makanya ibu-ibu harus jadi perempuan yang hebat. Anda orang yang sangat kuat. Kalau suamimu entah kemana sudah nggak jelas, ingat, suamimu adalah Tuhan. Haleluya. Jadikan Tuhan itu prioritas utama. Jangan berpikir lagi hal yang lain-lain. Aku masih kepengen kawin dan segala macamnya. Sebenarnya kita bilang justru bersyukur perempuan yang sudah dibebaskan Tuhan dari penderitaan secara badan. Kenapa? Dia nggak memikirkan lagi kebutuhan hidup ini, tapi dia memfokuskan dirinya kepada Tuhan, merawat dan membesarkan anak-anak dan dirinya kepada Tuhan. Kalau Anda memikirkan lagi untuk menikah lagi, Anda akan kembali kepada kesusahan secara badani. Bagaimana mencukupi kebutuhan itu, bagaimana mensuplai keluarga itu, bagaimana supaya hidup itu, keluarga ini bisa aman dan segala macamnya. Dan seringkali kalau orang menikah sudah bawa bontot, yang dikorbankan itu adalah anak-anak. Dan saya paling gak suka. Kenapa? Anak. Orang yang meninggalkan anak-anaknya tidak bisa dapat berkenan kepada Tuhan. Hanya karena pernikahan dia tinggalkan anak-anak, dia gak bakalan berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan mengasihi anak-anak. Pernikahan Kristen adalah keseimbangan dan bukan kesetaraan. Kita nggak bicara tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan, tapi bicara keseimbangan. Apa itu? Saling mengisi, saling melengkapi. Apa yang ada pada saya laki-laki tidak ada pada perempuan. Apa yang ada pada perempuan itu tidak ada pada saya seorang laki-laki, tetapi saling mengisi satu dengan yang lain supaya dia seimbang. Kalau tidak saling mengisi itu bahaya. Bukan soal siapa yang berkuasa, nih siapa jadinya. Bukan siapa yang berkuasa dan siapa yang melayani dan yang dilayani. Nggak ada yang seperti itu. Tetapi soal keseimbangan. Nah sekarang jadi pertanyaan kita adalah begini. Sudahkah keluarga kita itu seimbang? Seimbang Bapak Ibu? Banyak keluarga nggak seimbang. Yang pertama dalam hal mencari Tuhan itu nggak seimbang. Yang satu ke dunia. Itu nggak bisa kita rubah. Kalau dulu ketika kita menikah memang kita memilih orang yang seperti itu. Saya pernah katakan di minggu yang lalu, orang yang nggak berubah sebelum dia menikah, berubah ketika dia sudah menikah. Cenderung susah. Kita butuh kemurahan Tuhan di situ. Itu butuh mujizat.
Itu kasih karunia Tuhan. Memang ada yang berubah, tapi itu kasih karunia Tuhan. Rata-rata kebanyakan susah untuk berubah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dan saya ingin mengajak kita hari ini, jadilah kita betul orang yang di dalam pernikahan Kristen ini. Karena kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan melakukan firman-Nya. Yang jadi masalah kita nggak mengasihi Tuhan. Kenapa nggak seimbang? Di dalam rumah tangga masing-masing sendiri. Dan itu yang paling susah. Kalau masing punya prioritasnya. Ini kepengen begini, ini kepengen begini. Maka saya pernah kasih contoh kepada kita semua. Kalau misalnya suami harus bekerja untuk pergi keluar, saya katakan istri nggak boleh tinggal, wajib berangkat, nggak boleh tinggal loh Bapak Ibu. Itu aturan Alkitab. Supaya jangan jatuh di dalam dosa kata Alkitab. Tetapi kalau sama-sama memutuskan untuk tinggal, itu keputusan sama-sama. Itulah kami berdua. Ketika ditugaskan ke tempat ini, pimpinan memanggil saya untuk saya diutus ke sini, saya katakan, saya siap. Tetapi saya nggak mengambil keputusan. Tetapi saya dengan istri harus sepakat dengan hal ini. Karena ini bukan soal hidup saya, ini hidup kami. Dan istri awalnya memang dia berat untuk datang ke sini. Datang firman Tuhan pada kami hari Minggu ketika kami ibadah, ada suatu peneguhan terjadi dan Tuhan menjamah hatinya. Tuhan menyatakan di dalam hidupnya bahwa dia jangan takut. Itu jelas perintah Tuhan waktu itu dalam hidupnya, jangan takut. Lalu dia sendiri bilang kepada saya, sayang, ayo kita berangkat. Supaya apa? Saya bilang ke dia, saya mau berangkat. Namanya saya seorang prajurit, mau ditempatkan dimanapun, saya akan pergi. Karena jelas waktu itu kita nggak sebanyak ini, hanya kami berdua dengan anak saya, bertiga. Kalau sebanyak ini nggak ada banyak pertimbangan, paling berangkat aja. Tapi dulu sama sekali nggak ada siapa-siapa. Makan minum nggak jelas dari mana dulu, masih kosong, nggak seperti ini kondisinya. Gereja yang lama kursinya pun nggak ada, memang nggak ada apa-apa. Tetapi saya bilang, saya nggak mau itu keputusan saya. Itu harus keputusan kita bersama. Meskipun saya mau, kita doakan, kita gumuli, sama-sama kita doakan. Contoh berikutnya, ketika kita kepengen membantu keluarga kita, itu keputusan bersama Bapak Ibu. Gak ada satupun sembunyi-sembunyi harus menolong keluarganya, itu gak boleh. Itu keputusan bersama, bahas sama-sama. Kalau salah satu belum mengerti bagaimana kita akan melakukan, kasih penjelasan, kasih pengertian. Itu keputusan bersama. Bukan kita gak mau nolong keluarga kita, enggak. Tetapi ingat, kita juga punya keluarga. Bukan berarti kita nggak mau nolong, bukan berarti pasangan kita pelit atau apapun. Tetapi ingat, ada yang harus kita perjuangkan di situ. Siapa? Rumah tangga kita. Jangan ada keluarga sembunyi-sembunyi, mengeluarkan uang sembunyi. Pengen tolong keluarganya, keluarnya diam. Itu kalau ketahuan nggak enak perang dunianya. Gak enak. Itu harus keputusan bersama-sama. Ada seringkali, paling sering terjadi adalah istri itu bilang gak ada uang, tapi dia selalu punya uang. Itu syukur kalau dia gak ngasih untuk keluarganya, tapi untuk jaga-jaga anak-anaknya karena suaminya gak menghasilkan uang. Tetapi ingat, gak boleh ada yang saling menyembunyikan. Amin Bapak Ibu. Kecuali mungkin kejutan ulang tahun, Bapak itu udah marah-marah, dia tiba-tiba dikasih inilah hadiah ulang tahunmu, dia masih biarkan aja. Karena kita beli bukan untuk diri kita, tapi untuk kesenangan dia, kan begitu. Dia masih nggak terima, urusan dia lah itu. Tetapi Bapak Ibu, ini penting. Seringkali di dalam keluarga ini masalah-masalah sederhana yang terjadi. Kita membuat keputusan, itu keputusan satu orang. Kita tidak mau, tapi kita mengiyakan. Itu juga jadi keputusan bersama. Tapi ketika terjadi konflik di sana, kita katakan, bukan mauku ada di sini, maumunya itu semua. Ingat, itu keputusan bersama. Meskipun kita nggak mau, tapi kita terpaksa ikut, itu sudah jadi keputusan bersama. Kenapa nggak kita gumuli dulu sama-sama? Samakan dulu pendapat, samakan pemikiran, persepsinya kayak mana, supaya ketika terjadi satu resikonya siap ditanggung. Supaya apa? Jangan kita mementingkan diri sendiri, Bapak Ibu. Aku mau merantau ke sana, aku mau kerja ke sana.
Terus di sana mau ngapain? Anak istri kita tinggal, kasih makan apa? Itu yang seringkali jadi masalah. Aku mau pergi ke sana, tapi nggak dipikirkan kalau aku pergi biaya dari mana, biaya hidupku di sana dari mana, biaya hidup yang ku tinggal dari mana. Bicarakan sama-sama. Kalau memang kita harus tinggal sama-sama, bicarakan sama-sama. Dan kalau keputusan bersama, jangan saling menyalahkan. Adam bilang, perempuan yang kau berikan kepadaku, itu yang memberikan buah itu sehingga aku makan. Berarti yang salah adalah Tuhan yang memberikan perempuan itu. Enggak. Kedua, jangan kita suka memberi diam-diam kepada keluarga kita. Itu masalah kecil jadi besar. Kenapa? Karena kita suka menutupi. Segala sesuatu yang tutup-tutupi itu pasti salah. Tidak ada satupun yang ditutup-tutupi itu adalah perbuatan yang benar. Meskipun itu baik. Karena baik belum tentu benar. Benar belum tentu berkenan kepada Tuhan. Baik belum tentu berguna. Ya kan? Kita harus perhatikan prinsipnya. Oleh karena itu saya ingin mengajak kepada kita, ayo, pernikahan Kristen itu bicara soal keseimbangan, balancing, keseimbangan. Kalau nggak ada keseimbangan ini bahaya. Kalau suami Anda sudah nggak ada, Anda sudah pisah dengan suami, Anda tidak lagi bicara soal keseimbangan, tapi bicara soal tanggung jawab. Tanggung jawabi anak-anak yang Tuhan berikan kepada kita, yang kita lahirkan. Jangan berpikirkan tentang diri kita lagi, pikirkan tentang anak kita. Kenapa demikian? Berarti keputusan kita dulu memilih pasangan hidup itu tidak berkenan kepada Tuhan. Cukup sampai di situ. Kita minta ampun kepada Tuhan, kita tidak akan mengulanginya lagi. Tapi kita akan bertanggung jawab dengan apa yang kita sudah lakukan. Mana bukti tanggung jawabnya? Besarkan anak-anak kita sesuai hidup takut akan Tuhan. Didik mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bahwa mereka mengenal Tuhan, supaya anak-anak kita akan membawa kebanggaan bagi hidup kita nanti di masa tua. Amin. Karena kebanggaan orang tua, kemuliaan orang tua adalah anak-anaknya. Mahkota, harapan, keinginan orang tua itu semua ada pada anak-anak. Kita tidak mau nanti ketika di masa tua kita juga melihat mereka sama seperti kita alami. Setuju kita semua Bapak Ibu? Oleh karena itu kembali lagi saya harus tekankan terus ini. Kenapa? Karena seringkali apalagi kita ini orang Indonesia, ini orang Timur ini seringkali berpikiran bahwa laki-laki yang paling dominan. Ya kan, laki-laki yang paling dominan. Dia adalah yang harus dilayani. Tapi ingat, Yesus datang bukan untuk tapi melayani, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi semua orang. Dan laki-laki yang punya gambar seperti Kristus, dia laki-laki yang mau melayani, mau berkorban, rela menderita untuk anaknya. Dan ingat, hubungan pernikahan itu, saya akan tutupnya begini, sama seperti hubungan kita dengan Tuhan. Makanya kita bilang rahasia pernikahan itu besar. Kenapa? Gambaran hidup suami istri sama dengan hubungan kita dengan Tuhan. Dan hari ini Tuhan membuktikan dia sebagai kepala gereja memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus mati, dia berikan pengampunan kepada kita semua orang. Laki-laki harus siap berkorban untuk itu. Laki-laki kayak gitu di sini. Amin. Relanya kita menderita. Haleluya. Jangan-jangan kita laki-laki yang jadi tulang rusuk. Sayang-sayang. Perempuannya jadi tulang punggung. Celaka. Jangan dibalik hukum firman Tuhan itu Bapak Ibu ya. Jangan dibalik-balik. Bapak-bapak, sekali lagi bapak-bapak, amin. Bapak-bapak, amin. Ada lemes bapak-bapak. Coba kita lihat. Ibu-ibu, amin. Jangan kalah suaranya. Bapak-bapak, amin. Ayo kita berdiri semua. Saya ajak pelayan-pelayan Tuhan untuk maju ke depan.